Nah, gimana ceritanya jika seorang mantan tentara yang dipecat dari kesatuannya dan sedang mengalami masalah keuangan malah terjebak dalam konspirasi pemerintah? Inilah cerita singkat film The Contractor. Film ini bercerita tentang seorang tentara Amerika bernama James Harper. Diceritakan dalam tugasnya terdahulu, ia mengalami cedera lutut yang mengakibatkan James harus cuti dan menjalani proses pemulihan. Tapi ketika kembali, ia malah dipecat karena di dalam darahnya ditemukan zat-zat terlarang. Padahal zat-zat itu James dapatkan dari obat lutut yang ia konsumsi. Karena dipecat dari kesatuan, keuangan keluarganya pun mulai goyah. Mereka mulai berhutang ke sana kemari hingga tak mampu untuk membayar. Nah, suatu hari James tidak sengaja bertemu dengan Mike temannya yang sama-sama mantan tentara. Dalam pembicaraan mereka, Mike akhirnya mengetahui masalah keuangan yang diderita oleh James. Merasa kasihan, ia kemudian mengajak temannya itu untuk bergabung menjadi kontraktor swasta, sebuah istilah untuk tentara bayaran. Keesokan harinya, Mike pergi membawa James ke sebuah peternakan di pinggiran kota, menjumpai seorang pria tua bernama Rusty. Rusty pun menjelaskan bahwa kelompok kontraktor yang ia pimpin adalah divisi khusus pemerintah bernama Divisi 50, yang berada di bawah perintah langsung Presiden Amerika. Sebuah kelompok operasi Black Ops super rahasia yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, singkatnya tentara bayaran khusus pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kotor negara mereka. Setelah menjelaskan panjang lebar, Rusty mengajak James untuk bergabung dengan bayaran awal sebesar 50.000 US dollar. Mendengar uang yang sangat banyak, tanpa pikir panjang, James menyetujui tawaran Rusty. Tak lama setelah bergabung, James mendapatkan misi pertamanya. Bersama dengan Mike dan dua orang lainnya, mereka mendapatkan misi untuk membunuh seorang peneliti yang katanya berhubungan dengan kelompok teroris dan sedang membuat senjata biologis. Sehabis melakukan perencanaan, mereka langsung melakukan misinya. Dengan mudah mereka dapat masuk ke dalam lab. Di dalam sana mereka langsung menyekap targetnya. Sialnya tak lama Mike mendapatkan kabar kalau polisi mulai berdatangan. Karena hal ini Mike bergerak cepat. Ia menyuruh salah satu anggotanya mengambil data yang ada di lab itu dan menyuruh James untuk membunuh si ilmuwan. Di saat akan dibunuh, pria ini terus memohon kepada James bahwa yang ia lakukan tidak ada yang salah. Ia bahkan memberitahu James kalau ia menyimpan hasil penelitiannya di dalam sebuah brankas dan menyuruh James untuk membacanya. Tapi James tidak mendengarkan perkataan pria itu dan tetap membunuh si ilmuwan. Kemudian mereka membakar laboratoriumnya dan pergi ke tempat penjemputan. Namun ketika akan dijemput, polisi entah bagaimana berdatangan. Dalam baku tembak ini, salah satu anggota mereka terbunuh. Kemudian si perempuan tertangkap dan harus ditembak mati oleh James. Naasnya lagi, Mike juga tertembak di kakinya. Tak punya pilihan, James terpaksa menggendong Mike yang terluka dan kabur dari sana. Singkat cerita, mereka berdua bersembunyi di dalam gorong-gorong. Tapi akibat menggendong Mike, lutut James kembali terluka dan membuatnya tak mampu untuk berdiri. Tidak mau misinya berantakan, James menyuruh Mike untuk pergi duluan membawa laptop yang berisi data curian mereka. Sedangkan ia memilih tinggal mengistirahatkan diri. Dengan berat hati, Mike mengiyakan permintaan temannya dan berjanji akan menjemput James di sebuah hotel dalam waktu 48 jam. Keesokan harinya, setelah beristirahat dengan kaki yang masih pincang, James pergi ke hotel tempat perjanjian mereka. Di sana, ia mendapatkan sebuah paspor baru. Dan juga sebuah pesan dari Mike yang mengatakan bahwa kontak dengan tim sudah dibuat dan mereka akan menjemput James. Tapi anehnya, keesokan harinya tidak ada satupun orang yang datang untuk menjemput James.
Karena hal itu, ia pergi dari hotel kemudian menelpon Rusty. Dan keanehan kembali terjadi. Entah apa alasannya, Rusty panik. Ia mengatakan kalau Mike tidak pernah membuat kontak dengannya, dan Mike juga tidak pernah kembali. James tentu tidak percaya. Padahal dari pesan yang ia dapat, Mike mengatakan sudah menghubungi Rusty. Dan James akhirnya berpendapat kalau Rusty sudah membunuh Mike. Di sini Rusty berusaha untuk membujuk James. Ia menyuruh James untuk pergi ke suatu tempat agar dapat dijemput dan dipulangkan. Tapi di tempat yang diperjanjikan, James merasa ada yang salah dan tebakannya benar. Orang-orang yang ditugaskan untuk menjemputnya malah menembaki dan mau membunuh dirinya. Setelah baku tembak di jalanan, James dengan cepat kabur masuk ke bawah tanah. Di sana ia langsung adu pukul dengan beberapa orang. Walau dengan lutut yang terluka cukup parah, ia berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Kemudian pergi kabur dari sana. Karena kejadian ini, James merasa sangat dihianati. Ia kemudian mengingat kembali perkataan si ilmuwan tentang penelitiannya yang tersimpan di berangkas. Dengan cepat, James mendatangi rumah ilmuwan itu, mengancam istrinya untuk mengambil penelitian suaminya yang disimpan di dalam berangkas bank. Semuanya pun akhirnya terungkap. Ternyata yang diteliti si ilmuwan bukanlah senjata biologis, melainkan vaksin sebuah virus yang rencananya mau disebarluaskan secara gratis. Tapi Amerika tidak setuju tentang vaksin gratis itu, dan malah membunuh si ilmuwan. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan sehabis memulihkan diri, dengan paspor yang diberikan oleh Mike, James pergi pulang ke Amerika tanpa terdeteksi. Sesampainya di sana, ia mendatangi kediaman Mike untuk mengabari keluarganya bahwa Mike sudah meninggal dibunuh oleh Rusty. Tapi ketika sampai, ia malah melihat temannya masih hidup dan sedang bersenang-senang. Melihat hal itu, James tentu merasa sangat kesal. Keesokan harinya, ia menjumpai Mike dan mereka berdebat hebat. Di sini James mengeluarkan semua emosinya tentang aksi mereka yang ternyata mencuri vaksin untuk sebuah virus yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan teroris. Dan juga tentang Mike yang meninggalkan dan tidak menjemput dirinya. Namun ternyata di sisi lain Mike juga tidak tahu apa-apa. Rupanya Rusty memberitahu Mike kalau James tidak berhasil selamat. Mengetahui Rusty mempermainkan mereka, James meminta Mike untuk balas dendam. Saat malam hari, mereka berdua pergi ke peternakan milik Rusty. Mike sebagai orang kepercayaan Rusty dengan mudah masuk dan membunuh beberapa orang yang berjaga. Sedangkan James masuk dari belakang untuk mencari Rusty. Sayangnya James datang sedikit terlambat, sehingga Mike dan Rusty saling terkena tembakan satu sama lain. Rusty yang sudah terluka karena tembakan Mike dengan mudahnya dibunuh oleh James. Namun Mike yang terkena tembakan Rusty ternyata terluka sangat parah dan terbunuh saat perjalanan pulang. Di akhir film, James terpaksa meninggalkan mobil serta sahabatnya itu dan membakarnya seolah-olah terjadi kecelakaan. Sedangkan James diceritakan kembali menjumpai keluarganya. Dan film pun berakhir. Oke, sedikit review tentang film ini. Dari segi cerita dan action, film ini bisa dibilang cukup memuaskan. Dengan cerita yang tidak bertele-tele dan to the point, ditambah action taktikal militernya, kita nggak akan bosen nonton filmnya dari awal sampai akhir. Tapi ada satu plot hole di ceritanya yang pas nonton jujur nggak akan kepikiran, yaitu alasan kenapa James Harper mau dibunuh. Padahal ia melakukan tugasnya dengan baik dan dapat pulang dengan paspor yang diberikan Mike tanpa terdeteksi. Kenapa juga Rusty memilih membunuh James yang mengakibatkan mereka jadi tembak-tembakan di jalanan kota? Namun plot hole di ceritanya nggak akan ngurangin keseruan ketika menonton film ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.